langsung saja ya kita buka ya Kalija ya. Oke, siap. Bismillah. Oke. Teman-teman perlu diketahui Raja ini seorang backpacker gitu. Dia udah melakukan perjalanan ke dua provinsi Jaya, ke Alhamdulillah. Nusa Tenggara Timur dan Belitung gitu. Nah, tentunya pasti lu punya banyak cerita yang menarik gitu kan Jaya, yang Insya hari Allah, ini Mak. bakal di-sharing ke kita semua gitu. Mungkin bisa flashback sedikit ya. Apa sih alasan terbesar lu kok lu mau sih ngelakuin perjalanan backpacker itu gitu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan gue pergi awalnya dari SMA. SMA itu Hmm. memang punya keinginan buat keliling Indonesia kan. Cuman saat itu kan belum tercapai karena masih sekolah dan masih terkekang oleh orang tua. Pas kelas 3 Hmm. SMA itu, aturan gue dibuat bingung tuh sama dua pilihan. Antara kuliah, kalau enggak touring tuh. Kan saat waktu gue di Sumatera Barat kan ada acara Vespa di Hmm. Aceh, KBSS. Nah, rencana Hmm. gue milih buat touring ke Aceh dulu nih, buat ke 0 km Sabang. Terus gue bilang ke bapak gue kan, sampai apa namanya, nggak ada temen gue tuh yang nemenin kan. Akhirnya gue sendiri pengen ke Aceh. Akhirnya sama bapak gue ditahan. Jangan dah kalau sendiri, kalau ada temen sih nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, Hmm. akhirnya gue kuliah di Jogja. Pas kuliah di Jogja, gue manfaatin lah pas masa-masa di Jogja. Dan ketika itu gue punya kawan namanya Raffi. Nah, dia anak backpacker Depok. Hmm. Kebetulan gue lihat perjalanan dia ke India kan. Wah, ternyata backpacker itu nggak semenakutkan ya. Dia juga pernah ke Labuan Bajo. Dan pas liburan semester Hmm. 2 kemarin itu bulan Agustus, baru dah gue susun rencana buat pergi ke Labuan Bajo juga nih. Nggak taunya alhamdulillah kesampean ke Labuan Bajo. Alasan gue satu pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Hmm. Alam itu berkembang menjadi guru. Dari alam kita belajar. Widih. Dan karena faktor latar belakang dari prodi program studi kampus gue sastra Indonesia. Nah, di situ juga mengkaji tentang kebudayaan, tentang masyarakat. Alhamdulillah karena hal tersebut juga gue memilih dan menguatkan jiwa asik buat pergi Hmm. backpacker. Karena di backpacker itu istilahnya kita bukan traveling melihat sekedar keindahan alam doang, bukan sekedar memuaskan hati doang, bukan. Karena di situ kita berjalan, kita mengamati keadaan masyarakat sekitar, kita mengamati Hmm. daerah-daerah sekitar, dan backpacker pun ini nggak menggunakan kendaraan-kendaraan umum yang memang dipakai biasanya buat jalan-jalan. Kita bisa menggunakan kendaraan apa aja, bisa ngompreng, naik truk, terus bisa juga di sama warlock, warga lokal, dan bisa jalan kaki juga kalau nggak ada tumpangan. Gitulah. Hmm. Jadi kesimpulannya, alasannya itu karena ingin mengamati Indonesia lebih dari dekat. Itu. Oke. Berarti ada ini juga ya tujuan melihat budaya Indonesia lebih luas Jaya. Iya, alhamdulillah. Ya, misi kebudayaan. Wih, luar biasa Oh, banget. mantap, masya Allah. Nah, Ja, mungkin bisa di-sharing nih, Ja. Banyak nih kan teman-teman belum tahu kan, lo udah kemana aja sih backpackernya itu dan dimulai kapan gitu eh perjalanannya gitu. Mungkin bisa Oh, di-sharing aja ke kita. oke siap. Awal mula backpacker gue itu dari tanggal 5 Agustus. 5 Agustus 2019. Hmm. Itu awal mula gue backpacker. Dan saat 5 Agustus itu, perjalanan gue ditempuh dari Jogja naik kereta dulu ke Surabaya. Sebelum gue backpacker itu udah persiapan gitu kan. Rute-rute mana aja yang bakal kita lewati, kendaraan-kendaraan apa aja nanti bakal kita naiki, sama bagaimana keadaan-keadaan daerah-daerah sekitar yang akan kita lewati juga. Terus sama kita Hmm. mencari sumber informasi orang-orang sana yang bisa memberitahu kita informasi-informasi. Nah, dari 5 Agustus Hmm. itu gue naik kereta ke Surabaya. Di kereta gue belum tahu itu di Surabaya nanti mau tinggal di mana kan, mau tidur di mana. Nah, gue optimis aja kan, intinya kan kita harus berpikir positif, terus harus yakin
minta sama Allah kan. Setidaknya kan kita sebagai seorang musafir bersafar. Karena kan Ya, dalam Islam itu seseorang yang bersafar kalau jika berdoa itu adalah doa yang tidak tertolak mudah-mudahan. iya Terus gue benar. terinspirasi dari Rihlah Ibnu Battuta. Nah, eh, balik lagi ke cerita nih, 5 Agustus ke Surabaya, terus sampai Surabaya tanggal 5 Agustus juga, alhamdulillah dapat ditampung sama kawan-kawan, Bang Acil namanya. Dia seorang anak Vespa Hmm. solidaritas. Dia kemarin itu pas acara kebencanaan di Lombok sama acara kebencanaan di Donggala. Nah, Bang Acil inilah orang yang turun langsung ke sana. Dia memberi bantuan. Nah, Bang Acil pula yang ketika gue di Surabaya, dia menyambut hangat gue. Nah, dari mana gue kenal Bang Acil? Gue kenal Bang Acil itu Hmm. dari Bang Edgar. Bang Edgar ini anak Vespa Tangerang. Kebetulan gue kenal Bang Edgar waktu gue masih di Padang. Saat Bang Edgar mau ke Aceh, ke Sabang, nah ketemu tuh di jalan. Jadi kita berkenalan juga kan di sana. Sampai dia minta bendera merah putih gitu dibawa ke Sabang katanya. Hmm. Bang, boleh dibawa ke Sabang nggak benda merah putihnya? Boleh bang, silakan. Nah, alhamdulillah kan dapat feedbacknya ketika berapa tahun kemudian. Nah, begitulah bersaudara. Indahnya bersaudara begitu, Mat. Ya, ya, Nah, tingkat mantap. cerita lagi nih. Nyampe Surabaya, ditampung tuh. Pas mau nyebrang ke Lombok nih. Kan gue nggak ngelewatin Bali nih. Karena budget juga kan. Karena Bali masih jauh. Ya udah, gue langsung potong jalan aja ke Lombok. Kan naik kereta lagi. Naik kapal tuh kan. Naik kapal dari Ya, eh, Tanjung Perak ke Lembar Lombok. Gue nggak tahu lagi tuh mau naik kapan ya. Naik kapal nggak tahunya Mat. Alhamdulillah dapat tumpangan lagi tuh gue dari Surabaya ke hmm. Lombok. Kata Bang Acil nih nggak perlu bayar dah katanya. Sama mobil Mas aja katanya. Kebetulan mau ngirim barang juga ke Mataram. Nah kebetulan lagi ketika gue naik ditumpangin sama Mas Acil, jadi kan gratis itu kan naik kapal, aturan bayarnya 90.000, jadi gratis, alhamdulillah. Hmm. Irit budget lagi kan, nah itu kan rezeki yang tak terduga kan. Terus Ya, nyampe Lombok, terus gue ditumpangin sama Om Ape namanya. Om Ape ini asli orang Lombok. Lombok mana ya? Lombok Barat kalau nggak salah Om Ape ini. Tampangnya sangar mat. Gue kira kan hmm. agak pendiam gitu kan. Gak tau pas gue ajak ngobrol, wah asik juga Om Ape ini. Gue dianterin sama, Connecting. gue mampir ke markas Vespa apa ya? Lupa gue nama markas Vespa-nya. Pokok di markas Vespa itu gue diturunin lagi kan. Sampai Hmm. Mataram. Sampai Mataram lanjut lagi gitu. Dibawa sama Bang Dodik. Bang Dodik ini orang Banyuwangi. Nah, di rumah Bang Dodik ini gue nginep. Rumahnya di Lombok Barat, dekat Narmada. Nah, Narmada ini lagi itu ada juga sejarah Mat. Diceritain itu Narmada. Katanya itu di Narmada ini itu dulunya itu bukan dulu deh, sekarang nih yang bisa dikenal tempat pemandian orang-orang antara Hindu sama Buddha dah. Itu perpaduan antara orang Bali dan Lombok. Hmm. Itu dipercaya airnya itu kan mengalir dari Rinjani. Nah, mata air itu yang dipercaya sama orang-orang Hindu dan Buddha itu katanya sebagai mata air sakral, mata air awet muda katanya. Gue disuruh mandi situ, tapi Wih. nggak sempet, nggak sempet mandi situ Heeh. karena ngejar waktu juga. Nah, dari Lombok Barat, gue beberapa hari nginep di sono. Nggak taunya pas besokannya lagi kan, nyari-nyari info-info buat terusin perjalanan kan ke Lombok Timur. Rencana kan tujuan habis dari Lombok Barat ke Pelabuhan Kayangan. Mau nyebrang ke Pototano, Sumbawa kan. Ya, Nggak taunya, alhamdulillah ada tuh temennya Bang Dodik. Namanya siapa ya? Astagfirullah, lupa gue. Oke, gak bakal gue lupain namanya. Tapi ini sekarang ditumpangin tuh naik Vespa hari Jumat posisi dianterin sampai ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Sampai Pelabuhan Kayangan Lombok Timur posisi
mau sholat Jumat itu di pelabuhan nggak ada masjid. Ya udah putar balik lagi kan ke Lombok Timur buat sholat dulu bentar. Nah, setelah sholat berdoa ya kan supaya nanti diberi rezeki tak terduga lagi kan. Namanya juga penjalan ya kan, banyak berdoa amat. Nah, balik lagi ke Kayangan. Alhamdulillah dapat kapal gratis nyebrang ke Pototano. Alhamdulillah kan, aturan belinya 17.000. Ah, lumayan lah buat jajan makan di jalan ntar kan. Iya sih. Yang penting gratis itu ya nyebrangnya. Nah, nggak nyangka itu kan dapat gratis kan. Nah, awalnya ditahan itu sama penjaga. Katanya, mau kemana bang? Katanya, ini bang mau nyebrang Pototano. Udah beli tiket belum? Belum katanya. Beli dulu. Cuma kenapa bang? Katanya. Gue polosin aja kan tampang. Akhirnya tunggu sini dulu dah, panggil dulu senior gitu. Nyampe lah senior ke situ kan. Katanya ya udah, backpacker ya, iya, ya udah nyebrang. Kayak gitu. Gue nggak tahu kan, karena kan namanya kita sendiri kan, kita itu aja kan. Weh, Bang Purnama, ya Bonceng 3. Namanya kita sendiri kan nggak tahu apa-apaan, polosin aja tampang kan. Banyak-banyak istighfar juga lah. Kita minta kan. Alhamdulillah gratis. Nah, singkat cerita lagi nih, nyampe di Pototano Sumbawa, daerah Lumat. Pototano, Oh iya, siap. jalan kaki ya kan. Di jalan gua ajak aja ngobrol orang. Alhamdulillah, siapa itu gua ajak ngobrol? Siapa namanya? Pokoknya anak santri Lombok Timur. Gue tanya tuh, bang, abis nyantri? Iya katanya. Ini lagi libur hari Jumat katanya. Oh gitu. Terus ngobrol-ngobrol kan, kenal juga airnya. Disuruh mampir tuh. Nama rumahnya Teluk. Pokoknya dekat-dekat sekitaran dari Pototano itu sekitar 5 kiloan lah kata dia. Rumahnya di Teluk. Disuruh mampir tapi nggak sempat kan. Gue minta anterin ke masjid aja sama dia kan. Nah, singkat cerita nyampe masjid. Nggak tahu masjidnya baru dibangun. Kan posisi kan berapa bulan kemarin kan gempa Lombok kan. Iya tuh, Nah, benar. masjidnya itu baru dibangun. Nggak taunya, gue telisik-telisik tanya-tanya ke warga. Nggak taunya daerah sini juga korban gempa juga. Rata dari Kayangan sampai belakang itu rata katanya. Rata kena gempa. Oh gitu. Ternyata tuh titik sumber gempa itu di Pulau Panjang. Kata warga situ kan, siapa namanya Pak siapa lupa gue. Pokoknya dia bukan asli situ, tapi dia mengetahui. Oh Bang Sigit, apa kabar? Pokoknya mengetahui bapak itu. Nah setelah di situ, gue disuruh mampir juga. Disuruh mampir juga gue ke ke warungnya katanya. Mas sini dulu mampir katanya kan. Mau kemana? Mau ke Sumba Besar Pak katanya. Nggak ada mobil katanya. Tungguin dulu bongkar muatan kapal. Oh gitu. Berarti kalau saya jalan nih nggak ada mobil nih. Ada katanya. Wah siap deh Pak. Deh. Udah. Gue mampir tuh ke warungnya. Nah mampir ke warungnya. Nggak dikasih minum sih. Tapi nggak apa-apa lah dia baik. Yang penting dia mau nolongin. Kata bapak itu kan. Yang masih gue inget nih. Dulu nanti kalau udah bongkar muatan kapal di pelabuhan. Bantuin lah. Buat jegatin mobilnya katanya. Oke siap. Udah 2 jam nunggu kan. Akhirnya bongkar muatan juga tuh kapal. Nah habis bongkar muatan kapal baru deh ditumpangin sama bapak itu ke Pak D namanya yang bawa kerak telur. Nah akhirnya kan singkat cerita kan naik mobil itu kan gue sampai ke Sumba Besar. Nah dijemput sama Jaki itu pas nyampe di depan pom bensin terminal ya kalau nggak salah. Terminal Sumba Besar. Nah di situ gue sebelum gue kenal lo. Iya. Nah begitulah kalau buat sampai cerita Sumbawanya. Bagaimana nih? Oh siap. Mau dilanjutin? Ya. Oh ya berarti lo dari Jogja tujuannya ke NTT kan ya? Ya ke NTT. Pokoknya tujuan awal ke Labuan Bajo. Karena gue nggak Labuan tahu Bajo, daerah ya. NTT apa aja. Iya.